Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafi Zidan dari kelas 2 SIB eh, Politeknik Kalteks Riau. Jadi pada pertemuan 3 sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu Git dan juga perintah yang sudah saya jalankan di terminal VS Code. Untuk sekarang ini masuk ke pertemuan 4 atau materi baru. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada remote repository, ada Git, ada GitHub, ada submit data Laravel dan juga Laravel validation. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu remote repository. Nah, jadi remote repository ini adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau commit dari local repository. Jadi setelah riwayat commit tersimpan di server, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online. Jadi maupun individu atau tim juga bisa mengakses karena GitHub ini bisa diakses secara online. Jadi sehingga memudahkan dalam proses kolaborasi dan juga menjaga backup kode tetap terpusat. Jadi di sini saya ada dua jenis remote repository. Yang pertama itu ada public repository. Jadi bisa kita lihat yaitu public. Jadi public ini dia itu bisa dilihat oleh siapa saja, yaitu dia itu open source. Yang kedua ada private repository. Sesuai namanya privat yaitu jadi itu hanya bisa dilihat siapa yang diberi akses. Misalnya saya memberi akses kepada teman saya. Nah, cuman dia saja yang bisa melihat. Terus di sini ada self host dan juga cloud service. Nah, jadi self host ini diinstal dan dikelola pada servernya sendiri. Sedangkan cloud service yaitu menggunakan layanan hosting yang sudah tersedia. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh cloud service yang cukup populer. Yang pertama itu GitHub, GitLab, dan juga Gitbucket. Masing-masing cloud service ini ada memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah, untuk di sini saya akan menggunakan GitHub karena yang paling populer dan juga banyak untuk open source. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu GitHub. Jadi GitHub ini adalah platform pengembangan perangkat lunak berbasis cloud untuk menyimpan, melacak, dan berkolaborasi pada kode proyek menggunakan sistem kontrol versi Git. Nah, jadi di sini ada perintah-perintah GitHub. Jadi di sini nanti saya akan melanjutkannya ke GitHub-nya langsung secara online. Untuk submit data Laravel dan juga Laravel validation, saya akan menjelaskannya di project. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan submit data Laravel dan juga Laravel validation terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya yaitu ada submit data Laravel. Jadi submit data Laravel ini merupakan pengiriman data dari browser pengguna ke server untuk diproses. Jadi biasanya itu melalui form yang kemudian diolah oleh aplikasi Laravel untuk disimpan ke database, divalidasi atau juga ditampilkan kembali. Nah, di sini saya menampilkan route saya, yang ini untuk menghubung ke home controller dan juga ini ke out controller. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian out controllernya. Nah, ini adalah bagian dari out controllernya. Nah, sebelum lanjut di sini saya akan menjelaskan pengertian valid dari Laravel validation. Jadi Laravel validation ini merupakan suatu mekanisme untuk membeli rule terhadap request data yang masuk ke controller secara otomatis. Jadi di sini seperti ini. Nah, di sini kan ada seperti username require max 20. Nah, jadi maksudnya, jadi username ini memiliki batas maksimalnya 20 kata atau 20 huruf. Untuk passwordnya, yaitu minimal 3. Dan rejects A sampai Z. Maksudnya, jadi di passwordnya ini harus memiliki satu huruf kapital minimal. Karena kalau tidak, dia akan menampilkan ini password regex. Karena password harus mengandung setidaknya satu huruf kapital. Nah, untuk username require ini, jadi nama username ini tidak boleh kosong. Jadi harus diinput.
untuk username max, jadi username itu maksimalnya harus 20 karakter. Yang saya jelaskan tadi, terus ini ada password required. Jadi password juga tidak boleh kosong sama dengan username. Selanjutnya ini ada password minimal. Nah, jadi password ini minimalnya itu adalah 3 karakter. Ketika eh, password ini tidak 3 karakter, maka akan menampilkan error. Nah, ini return view untuk ke out login success. Kita akan masuk ke bagian login success-nya. Nah, ini adalah bagian di login success-nya. Ini bagian untuk di submit data Laravel-nya. Nah, ini adalah tampilan codingan dari untuk bagian login success-nya. Jadi ini tampilan untuk kalau misalnya kita sudah menginputkan misalnya namanya Rafif dan password dan di nama itu eh, di nama itu kan lebih dari 3 karakter dan juga memasukkan passwordnya lebih dari 3. Nanti akan menampilkan seperti ini. Selamat Anda sudah login. Silakan belajar sekarang. Nah, untuk login formnya akan menampilkan seperti ini. Jadi ini adalah submit data Laravel-nya di bagian sini. Jadi di sini ini adalah bagian submit data Laravel-nya. Jadi langsung saja kita akan mengetesnya di web saya. Nah, jadi ini ada tampilan dari project saya pada pertemuan keempat ini. Jadi di sini saya membuat untuk bagian di UMKM dan nama proyeknya itu adalah UMKM. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login. Di sini saya sebagai guest ya, sebagai tamu. Di sini saya akan memasukkan namanya Rapid dan passwordnya asal-asalan. Maka akan nah, menampilkan error seperti berikut. Password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Tadi karena saya menyimpannya asal-asalan tanpa kapital, maka menampilkan seperti ini. Ketika kita tidak kita menginputkan namanya asal-asalan dan kita coba. Nah, ini berhasil karena apa? Karena di sini eh, kita membuat passwordnya ada kapital. Tapi ketika tadi password tidak ada kapital, maka akan menampilkan error. Kita coba kembali. Di sini saya mencoba nama yang sama, Rapid, passwordnya asal-asalan. Nah, password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Jadi, ini untuk di bagian, ini. Maka menampilkan seperti berikut karena menampilkan tadi di bagian view-nya, karena ini kan validation ini kan dia kayak menetapkan kayak rule-rule-nya. Kenapa tadi dia tidak bisa tidak boleh harus ada huruf kapitalnya karena di sini kita sudah menetapkan di sini password itu minimal 3 dan harus memiliki huruf kapital tentang huruf kapital dari A sampai Z. Jadi minimal harus ada 1 huruf kapital. Baik, jadi di sini saya akan lanjutkan ke penerapan GitHub-nya. Kita tinggal cari GitHub dan sign in to GitHub. Kita gunakan akun mahasiswa. Kita masukkan kode verifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke GitHub-nya dengan akun saya. Selanjutnya kita akan membuat repositori baru. Kita klik new. Di sini kita buat saja karena
saya dapat bagian UMKM, jadi saya buat saja UMKM Guys. Dan untuk cost visibility kita buat privat. Terus kita tinggal create repository. Nah, jadi ini link dari URL remote-nya. Jadi kita tinggal copy dan juga pastikan nama username-nya dan nama user email kita tuh sama. Terus kita tinggal buka terminal. Kita kita clear dulu. Terus kita buat eh, git remote at GitHub. Terus kita tinggal kopikan eh, link yang tadi, tekan enter. Nah, setelah itu kita cek apakah remote berhasil ditambahkan. Kita ketikkan git remote minv. Nah, ini sudah tertampil seperti ini. Kita akan lanjut ke git add. Kita akan lanjut ke git push. Nah, ini jadi sudah di push dari git push ke upstream GitHub main. Coba kita cek git status. Nah, maka tertampilnya seperti ini. Baik, jadi di sini saya akan mengetikkan perintah git remote add GitHub dan tinggal copy saja link yang tadi. Saya tekan enter. Kita akan masuk ke git push. Git remote minv. Setelah itu kita ketik git push. Nah, jadi karena error di atas tampil karena ini inisialisasi awal sehingga Git belum tahu harus melakukan push ke branch. Jadi kita perlu setup terlebih dahulu. Kita ketik git push min set upstream GitHub main. Setelah itu kita, oh iya ini tidak spasi. Kita tekan saja GitHub main. Nah, maka akan tampil pop-up seperti ini. Nah, baik. Jadi di sini saya akan memasukkan email saya. Masukkan passwordnya. Maka akan menampilkan kosong seperti ini. Setelah itu saya akan melakukan, coba kita cek dulu status, terus git log min guys. Jadi coba kita cari di Windows Credential Manager, kita open, kita pilih Windows Credential. Setelah itu
Git HTTPS, nah ini Git HTTPS, terus klik remove. Setelah dihapus, kita jalankan kembali perintah git push min set min up, upstream GitHub master. Eh, kita coba menggunakan GitHub Mine. Di sini kita tinggal tekan sign in with your browser. Maka akan menampilkan halaman kosong. Terus kita coba cek kembali git status. Maka akan tampil seperti ini setelah kita cek git status. Selanjutnya kita coba buka di GitHub tadi, terus kita kembali ke home. Kita ketik UMKM GUES, kita ketik code space, terus create. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil untuk membuka VS Code saya atau codingan saya di GitHub dengan beberapa perintah yang sudah saya jalankan sebelumnya. Jadi di sini saya coba untuk melihat di env-nya. Ini dia tampilannya. Terus ini untuk tampilan HTTP-nya, controller. Di sini saya coba lakukan commit git commit. Salah. Kita coba di sini git add. Terus kita masukkan git status. Setelah itu saya masukkan git commit min m. Saya tampilkan saya sedang membuka GitHub. Nah, sudah mengekir. Selanjutnya kita ketikkan git status dan kita langsung git push. Nah, ini kan tampilannya sudah kita git push. Akan coba lihat ini adalah tampilan dari git commit yang telah tadi saya push ke dalam GitHub. Dan ini adalah gambaran codingannya. Ya, ini di bagian out controller. Kira-kira hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan mengenai GitHub. Baik, jadi tadi saya sudah menjelaskan apa itu remote repository, terus ada GitHub, ada submit data Laravel dan juga Laravel validation. Mungkin segini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.